Assalamualaikum, apa kabar semua? Sudah siap belajar matematika hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu limas. Apa sih yang akan kita bahas pada limas ini? Di antaranya adalah definisi limas, jenis-jenis limas, unsur-unsur limas, jaring-jaring limas, luas permukaan limas, volume limas, dan contoh soal. Yang pertama, definisi limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh limas dengan alas segi 4. Kita namakan limas segi 4. Ini titik puncaknya, ya, dan alasnya berbentuk segi 4. B. Jenis-jenis limas. Jenis-jenis limas ini sama seperti layaknya prisma, ya. Jadi limas ini juga penamaannya, ya, kita bisa melihat dari bentuk alasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama nih, ini adalah limas segitiga. Selanjutnya ada limas segi 4. Ada limas segi 5 dan ada limas segi 6. Jadi berbagai macam limas disesuaikan dengan bentuk alasnya. C. Unsur-unsur limas. Yang pertama yaitu rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang membatasi bangun ruang limas. Banyak rusuk pada limas adalah 2 kali N. B. Sisi, yaitu bangun datar yang membatasi bangun ruang limas. Banyak sisi pada limas adalah N+1. Yang C. Titik sudut. Banyaknya titik sudut pada limas sama rumusnya dengan sisi, yaitu N+1. Yang D adalah sisi tegak. Banyaknya sisi tegak pada limas adalah N. Dengan catatan, N adalah bentuk sisi alas. Sebagai contoh, jika alasnya berbentuk segitiga, maka N-nya adalah 3. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka N-nya adalah 5. Kita masuk ke jaring-jaring limas. Berikut adalah ilustrasi dan gambar jaring-jaring limas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah bentuk limas yang udah dibongkar, ya. Nah, ini ada contohnya yaitu limas segi 4 yang sudah dibuka. Seperti ini jadinya. Ada limas segi 5, limas segi 6, dan limas segi 8. Masuk ke rumus luas permukaan limas. Nah, bagaimana kita cara untuk mencari luas permukaan limas? Untuk menentukan luas permukaan limas dapat digunakan rumus berikut. L adalah luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah dengan N dikali dengan sisi tegak. Nah, dengan keterangan L alas adalah luas alasnya. Alas, ya, misal alasnya segitiga berarti pakai luas segitiga. N adalah banyak sisi tegaknya. Disesuaikan, berarti kalau segitiga N-nya adalah 3, ya. Dan L sisi tegak adalah luas sisi tegak atau selimutnya. Nah, di sini untuk limas setiap sisi tegak atau selimutnya selalu berbentuk segitiga. Begitu. Selanjutnya, F, volume limas. Untuk menentukan volume limas dapat digunakan rumus berikut. V sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Dengan keterangan, L alas adalah luas alasnya. Sesuaikan seperti tadi, luas alasnya bentuk apa. Dan T adalah tinggi limasnya. Nah, jadi T di sini adalah tinggi limas. Disesuaikan dengan bentuknya, ya. Nah, yang pasti adalah luas alasnya. Jika alasnya berbentuk segi 4, ya kita gunakan luas alas di sini dengan luas segi 4. Berarti diganti dengan sisi kali sisi. Jadi disesuaikan dengan bentuk alasnya. Masuk
ke contoh soal. Contoh soal pertama, perhatikan gambar limas di bawah ini. Ini ada gambar limas. Diminta untuk menentukan yang A adalah jumlah rusuknya, B jumlah sisi, C jumlah titik sudut, dan D jumlah sisi tegak. Nah, langsung kita bahas ya. Jenis limas di bawah ini, jenis limas yang ada di samping ini adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Maka N-nya adalah 4. Rusuknya berarti kita gunakan 2 kali N. 2 dikali 4 berarti adalah 8 ya. Jadi kalau alasnya 4 berarti kali 2 aja. Sisinya adalah rumusnya N plus 1. Tinggal kita masukkan saja. N-nya adalah 4 tambah 1 yaitu 5. Lanjut, titik sudut. Sama seperti sisi tadi, rumusnya N plus 1 berarti sama-sama 4. Dan terakhir adalah sisi tegak atau selimutnya. Karena dia persegi atau segi 4 alasnya, maka sisi tegaknya adalah 4. Masuk dengan contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi sebagai berikut. Nah, ada gambarnya di sini ya. Di sini gambarnya adalah limas TABCD. Tinggi limas diketahui adalah 12 cm. Tentukan luas permukaan limasnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini yang diketahui baru tinggi limas ya. Nah, kita harus mencari dulu nih tinggi segitiga yang terdapat pada sisi tegaknya, yaitu TE. Ya, TE ini adalah tinggi segitiga pada sisi tegaknya. Kita gunakan Pythagoras ya, yang sudah kita pelajari. Lihat, patokannya adalah segitiga TOE. Ya, jadi untuk mencari tinggi segitiga TE ya, kita gunakan segitiga TOE. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu TE sama dengan akar TO kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. Nah, OE-nya yang mana? TO adalah tingginya, tinggi limasnya. Kita sudah tahu tinggi limasnya adalah 12. OE, nih OE, ini adalah setengah dari sisi alasnya, gitu ya. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Tadi TO-nya adalah 12. Masukkan 12 kuadrat. Lalu OE tadi adalah setengah dari sisi alasnya. Berarti sisi alasnya 10, OE-nya adalah 5. Kita masukkan 5 kuadrat. Maka hasilnya kita peroleh yaitu 12 kuadrat adalah 144. 5 kuadrat adalah 12. Kita jumlah yaitu 169. Akar 169 adalah 13. Nah, dari sini kita tahu bahwa tinggi segitiga pada sisi tegaknya yaitu TE adalah 13. Lanjut, kita hitung dulu sisi tegaknya gitu ya, setelah kita tahu tinggi segitiganya. Nah, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, ambil salah satunya, kita ambil segitiga TBC ya, kita gunakan segitiga TBC. Luas TBC sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau kalian bisa gunakan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Alasnya adalah 10 ya. Nah, 10 kali tingginya tadi yang sudah kita hitung adalah 13 ya. TE tadi, TE adalah tinggi segitiga yaitu 13 dibagi dengan 2 dari rumus ya. Nah, situ. Maka kita peroleh hasilnya, kita kalikan 10 kali 13 dibagi 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu 65 cm per segi ya. Nah, itu baru luas sisi tegak satu doang, baru satu sisi. Sedangkan pada sisi tegak limas terdapat 4 buah segitiga, karena ini limasnya 5 segi 4, berarti ada 4 dikali luas segitiga yang tadi kita cari ya. Kita gabungkan dengan luas alasnya. Luas alasnya yaitu luas ABCD. Nah, luas alasnya persegi tinggal kita gunakan rumus sisi kali sisi. Nah, gitu ya, tinggal kita masukkan rumusnya.
10 dikali 10 ditambah dengan 4 kali luas segitiga tadi, luas segitiga TBC yang sudah kita hitung tadi. Maka 4 dikali 65, diperoleh hasilnya 10 kali 10 adalah 100, 4 kali 65 adalah berapa? 260. Maka di jumlah hasilnya adalah 360 cm persegi. Soal yang terakhir nih, nomor 3. Diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi sebagai berikut. Masih sama ya. Di sini limasnya adalah limas persegi. Yang ditanyakan di sini adalah volume limas. Nah, maka untuk menghitung volume limas ini kita gunakan yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, tapi di sini kita belum tahu tinggi limasnya berapa, karena yang hanya diketahui adalah panjang rusuk semua limasnya, yaitu sama 12 cm. Nah, maka kita cari dulu tinggi limasnya ya. Bagaimana kita mencari tinggi limas? Masih sama, kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi limasnya. Tinggi limas dilambangkan dengan TO ya, kita simbolkan dengan TO. Nah, ini kalau tadi mencari tinggi segitiganya, nah sekarang mencari tinggi limas. Nah, tinggal dibalik aja kayak tadi ya. Nah, ini kita mencarinya dari segitiga yang terdapat pada sisi tegaknya. Nah, sebelumnya kita cari dulu TE-nya gitu ya. Nah, maka TE kita bisa gunakan segitiga TEC ya, TEC. Nah, yang siku-siku di E begitu. Nah, dari situ nanti kita dapat panjang TE-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. TE berhubung TE ini bukan merupakan sisi miring ya, TE ini adalah garis tinggi, maka kita gunakan rumus Pythagoras yaitu akar TC kuadrat dikurangi EC kuadrat. Jangan lupa ya, itu ada akar di sana ya. Maka kita bisa hitung panjang TE dengan menggunakan triple Pythagoras seperti tadi. Nah, setelah kita dapat TE-nya, nanti kita bisa mencari tinggi limasnya. Tinggi limasnya yaitu TO. Nah, maka kita cari dulu TE-nya. TE sama dengan akar TC kuadrat dikurangi EC kuadrat. Nah, TC-nya adalah 12. 12 kuadrat yaitu 144. EC-nya adalah 6, setengahnya ya, setengah dari alasnya. Nah, maka kita peroleh hasilnya yaitu akar 144 dikurangi dengan 36. Ya, jangan lupa nih ya. Nah, dia masih dalam bentuk akar ya. Tinggal dihitung aja tuh. Ya. Berapa sih 144 dikurangi 36? 144 dikurangi 36 yaitu akar 108. Nah, ini ada nggak akar 108? Nah, ternyata akar 108 itu tidak ada yang nilainya genap gitu ya, nggak ada yang nilainya pas gitu. Maka kita biarkan saja. Ini dalam bentuk akar 108. Nah, selanjutnya dari TE kita bisa mencari tinggi limas yaitu dengan menggunakan segitiga TOE. Nah, kita bisa mencari tinggi limas atau TO dengan menggunakan segitiga TOE. Sama seperti tadi, TO adalah garis tinggi, maka rumusnya juga dikurang. Ya, untuk mencari TO rumusnya adalah dikurang. Apa yang dikurang? Akar dari TE kuadrat dikurangi dengan OE kuadrat. Ya, TE-nya adalah yang tadi sudah kita hitung. Ya, TE-nya tadi sudah kita hitung, yaitu akar 108. Nah,
Akar 108 masukkan ke dalam rumus, jangan lupa dikasih kuadrat. Itu ya. Ya, dikuadratkan. Selanjutnya adalah OE. OE adalah setengah dari sisi alasnya. Tadi sisi alasnya 12, berarti setengahnya adalah 6. 6 kuadrat. Nah, ini yang akar 108 ketemu dengan kuadrat, maka akar dan kuadrat saling menghilangkan. Ya, jadi akarnya jadi hilang. Nanti tinggal 108 gitu ya. Terus kita hitung 6 kuadrat. Berapa 6 kuadrat? 6 kuadrat adalah 36. Gitu ya. Maka 108 dikurangi 36, hasilnya yaitu 72. 72 juga tidak ada akarnya, tapi kita bisa sederhanakan. 72 ini adalah hasil dari akar 36 dikali 2. Nah, yang 36 bisa kita akarkan. Berapa akar 36? Akar 36 adalah 6. Ya, 2-nya tetap di dalam akar. Maka hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Ini baru tinggi limas atau TO-nya gitu ya. Nah, apa sih tadi fokusnya? Kita ingin mencari apa? Fokusnya adalah kita ingin mencari volume limas. Nah, ya, kembali lagi pada soal. Akhirnya kita bisa mencari volume limasnya, yaitu luas alas kali tinggi dibagi 3. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi bagi 3. Luas alasnya tadi persegi ya, 12 kali 12 dikali tingginya tadi sudah kita hitung, 6 akar 2. Jangan lupa dibagi 3. Nah, tinggal kita coret 6 dibagi 3 adalah 2. 12 kali 12 adalah 144 kali 2 yaitu 288. Akarnya biarkan saja mengikuti di belakang. Ya, maka hasilnya adalah 288 akar 2 cm kubi. Demikian penjelasan limas pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.